Lanjut, lalu di sini adalah yang sebelumnya dari atas semua adalah untuk mereset ya default styling daripada browser ya, sudah ada tag-tagnya. Dan di bawahnya selebihnya ke bawah ini kebanyakan untuk membuat kelas-kelas yang saya sering gunakan. Tapi saya males buat satu-satu lagi nanti kelas CSS-nya karena semua kebanyakan identik itu lagi itu lagi. Jadi saya buat kelas sendiri. Jadi setiap kali suatu elemen nanti di dalam HTML menggunakan kelas ini otomatis akan menggunakan CSS yang saya sudah set ini. Pertama adalah kelas relatif. Ini seperti sama kayak body, membuat position jadi relatif. Fungsinya nanti saya jelaskan nanti ya. Langsung di implementasinya aja. Float left, ini juga float right, ini juga ada hubungan dengan relatif. Jadi ini ya float left, saya bukan set, floatnya left, float sama right. Clear both, ini juga digunakan, biasanya digunakan untuk paling bawah daripada elemen-elemen yang menggunakan float. Intinya gitu aja, nanti saya akan jelaskan nanti ya. Lalu ini ada input, ini juga mereset ya, jadi bukan kelas, ini sudah ada dari HTML-nya. Input, select, text area. Saya buat border radius 5 pixel, ini kalau mau cantik, tapi untuk sementara saya nggak perlu. Saya buat yang biasa aja. Lalu input text juga kosong, saya belum edit. Ini ada hubungannya dengan input-input yang kita pakai nanti ya, mau membuat form atau segala macam. Ada input select, input option saat tidak aktif, inactive ya. Jadi saya ganti-ganti ya, border radiusnya 5 pixel, ini boleh nggak dipakai. Ini hanya untuk mempercantik aja. Font size-nya kecil biar nggak terlalu makan tempat. Background colornya ini ya sedikit putih tapi nggak sampai putih terang tapi agak abu-abu muda dikit. Sedangkan colornya nggak hitam pekat tapi agak abu-abu tua. Sama background color tapi untuk color teksnya sedikit lebih muda ya untuk yang nggak aktif. Ya umum lah ya kalau Windows, kalau tombolnya sama tapi kalau nggak bisa diklik kan lebih abu-abu, lebih gray. Oke, lalu untuk input sambit ini ya untuk yang tombol ya. Saat di hover, saat inactive, saat aktif ya segala macam. Ini adalah dari yang kemarin, jadi untuk sementara saya hapus dulu aja atau let it be lah. Nanti saya akan buat file-file ini. Saya akan buat file-file ini nanti. Oke, hanya beberapa CSS yang saya sudah set. Color, ada kursornya jadi pointer, jadi bisa diklik ya, bukan cuma eh, tombol aja tapi mouse-nya pun juga berubah saat di hover ya. Font weight-nya bold kalau inactive, nggak penting juga sih. Lalu untuk input text area ini nggak saya set. Lalu ada ini untuk kelas teks biasanya, tapi bisa untuk image dan div yang lain juga. Untuk top saya pengen nanti tulisannya berarti ada di bagian atas dalam satu div. Kalau middle berarti tengah-tengah. Untuk range horizontal. Vertikal, bener vertikal. Jadi atas bawah dia di tengah-tengah middle. Kalau center itu untuk dilihat sebagai horizontal. Oke, top, middle, bottom. Nah, jadi vertical alignment. Sedangkan left, right, center ini untuk text align. Jadi nggak ada horizontal align, itu nggak ada. Adanya text align. Lalu untuk spacer ini saya biasa gunakan untuk tabel. Jadi kalau tabel saya nggak ingin dempetan karena saya malas set margin atau padding, maka saya berikan kolom atau baris sisipan spacer dengan jarak 10 kali 10 kali 10 pixel. Biasa ini cara saya sih. Lalu juga untuk kalau teks saya ingin buat jadi bold, ingin jadi italic, ingin jadi punya garis. Kalau harga lagi diskon gitu kan ada garisnya. Saya menggunakan ini dibanding saya harus buatin lagi CSS satu-satu. Saya pakai aja karena ini juga biasa digunakan terus-terusan. Lalu juga untuk ini ada kelas hidden, ada kelas show. Ini untuk menampilkan dan untuk menghilangkan atau menyembunyikan suatu div atau suatu elemen. Mungkin Anda bertanya kenapa harus di hidden. Nanti kita akan langsung ketemu deh kondisinya kapan kita pengen hidden. Lalu untuk scroll Y ini, Y itu atas bawah ya. Arah atas dan bawah. Scroll Y itu jadi scroll bar ini. Kalau overflow Y
scroll ini sebenarnya CSS3, jadi ada beberapa browser yang nggak kompatibel dengan style ini. Intinya adalah kalau kita punya div yang besar, dia hanya bisa scroll ke atas ke bawah. Yang scroll X-nya, oh sorry, ini memaksa akan muncul scroll bar. Entah apakah itu div-nya sebenarnya masih dalam range satu window. Jadi dia memaksa untuk mengeluarkan scroll bar. Lalu untuk ini ada whole dengan ID whole, ini keseluruhan dari sama aja kayak body sih sebenarnya, tapi saya biasa menggunakan whole sendiri langsung. Width inherit karena dia ada dalam body, maka otomatis width 100%, height-nya 100%, bisa inherit juga nggak masalah. Inherit itu artinya menurunkan daripada kelas bapaknya. Bapaknya dia dalam body, maka dia width-nya ikutin yang body. Margin left, margin right-nya auto, jadi otomatis dia di tengah-tengah atau di center. Dia auto kalkulasi ke kiri dan ke kanan. Vertical alignment-nya top di atas, jadi nggak di middle ya. Lalu ini beberapa warna yang umum biasa ya. Tapi bisa kita ubah-ubah nanti. Jadi black 0000, white FFFF, red FF 000, green FFV di tengah, blue FFV di ini, lalu ini kombinasi ya. Yellow itu merah dan hijau, Tosca hijau dan biru, pink itu merah dan biru. Oke. Itu adalah beberapa CSS standar yang saya gunakan. Jadi saya nggak akan utik-utik ini kayaknya, kemungkinan besar nggak akan saya utik-utik. Mungkin saya akan tambahkan. Tapi kita tutup aja untuk index.css. Nah, karena kita sudah membuat kelas-kelas itu, lihat betapa mudahnya jika misalkan saya ingin P ya. Selamat datang di Vermilion page. Seperti itu ya. Saya pengen dia bold, tinggal kita masukin aja class bold. Lalu juga pengen italic. Italic. Bold, spasi, italic. Lalu pengen warnanya merah, red. Ya. Jadi kita nggak perlu bikin file CSS lagi karena ini semua udah kelas-kelas CSS. Saat kita buka browser kita, lihat dia langsung bold, langsung warna merah dan langsung italic. Jadi ini mempercepat saya untuk bekerja untuk menggunakan style-style yang biasa saya gunakan terus-menerus berulang-ulang. Ya, menggunakan kelas-kelas ini saya membuat kelas-kelas standar dari index.php saya. Oh, sorry, index.css saya. Oke, untuk CSS. Lalu tadi kita ada whole ya, maka saya akan buat div di sini. Div ID dengan whole ya, yang di tengah-tengah dan di atas tadi ya. Class-nya adalah relatif karena file div-div di dalamnya nanti akan posisinya adalah relatif terhadap div whole ini. Jadi dia nggak akan keluar. Oke. Barulah di sini kita menempatkan page kita. Oke. Untuk itu saya akan bagi page-page saya itu ke dalam beberapa layout saya sebutnya. Oke, jika kita cek browser kita ya. Saya pengen ada gambar di tengah-tengah, lalu ada menu bar. Untuk website ini, saya ingin menu barnya sedikit di sebelah kanan atas sini. Lalu ada footer di bawah, ya, tentang about us, guarantee, terms of use, ya seperti itulah yang harus ada di dalam website, tapi nggak begitu penting dan orang juga kayaknya nggak bakal baca, tapi harus ada. Jadi biasanya saya ditaruhnya di footer. Oke. Dan setiap halaman harus ada footer dan menu bar tersebut. Maka saya akan membuatnya di index. Karena dia akan otomatis akan terinclude setiap saat, setiap kali kita membuka website tersebut. Oke. Lalu jadi kita akan buat aja masuk ke dalam kode PHP kita. PHP. Yang pertama adalah include. Ada di dalam layout ya semua page kita, jadi layout konten ini isi kita bisa berubah-berubah, tapi perubahannya itu nanti kita set ke dalam file.php konten kita sendiri, nggak kita set di dalam index.php.
Jadi kita cukup manggil aja, otomatis kalau dia dipanggil dia akan ngeset sendiri kapan dia page produk, kapan dia page main page, kapan dia page katalog, kapan dia page admin, ya. Jadi itu di konten. Lalu include juga tadi menu bar atau saya nyebutnya header. Jadi ada di atas. Oh sorry, layout dulu ya. Layout header .php. Lalu juga ada include footer. Include footer. Layout lupa terus ya. Layout footer. Nah, kalau ini langsung kita compile, langsung kita refresh, kita save dan kita refresh, ini error karena PHP akan mencari file itu dan file itu nggak ada. Oke, jadi kita harus buat di dalam layout. Dalam layout kita buat new PHP content, walaupun kosong nggak masalah, yang penting ada filenya. PHP header dan footer. Oke, kita mulai dari atas ya. Jadi kita tutup semua yang footer sama yang konten. Dan harusnya ini nggak error lagi. Oke. Header kita masih kosong, jelas karena kita belum tes apa-apa di sini. Yang pasti saya ingin buat div dulu. Div ada di HTML ya, jadi di luar PHP. Div ID-nya adalah header, obviously, ya kan? Header. Anda bisa kasih nama apa aja. Div header ini punya beberapa elemen yaitu menu bar. Jadi ada menu, ada search, ada apa lagi ya? Login, ada chart ya karena kita online store. Jadi saya akan buat teks-teks itu ke dalam idealnya mungkin list ya. Jadi saya akan buat unordered list di sini. Berisikan list. Listnya apa aja? Yang pertama adalah search dalam paragraf ya, biar pesannya nggak gede-gede amat. Search, lalu kita copy paste aja. Ada login, ada chart atau my chart biasanya. Lalu ada menu. Oke, kita bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, kalau list dia otomatis ke bawah karena dia list kan. Tapi karena kita tidak set listnya itu nggak punya padding, nggak punya ada titiknya segala macam, otomatis dia cuma plain paragraph text. Kenapa saya tulisnya ke dalam unordered list bukan langsung paragraf? I don't know, just kebiasaan aja. Kalau saya ingin membuat sesuatu yang urutan atau berurutan itu saya biasa menggunakan list. Saya bisa set dia untuk float ke kanan. Jadi search, login, my chart, baru sebelah kanan adalah menu. Ini caranya adalah memasukkan kelas tadi float left. Ya, karena kita pengen dia ke float gitu. Untuk kalau ke kanan mau floatnya ke kanan, jadi dia itu ada di sebelah kiri karena float left dia ada sebelah kiri daripada elemen selanjutnya. Dan ini juga ada di sebelah kiri dari elemen selanjutnya. Ini ada di sebelah kiri elemen selanjutnya dan seperti itu. Ya, jadi floatnya left. Kalau biasa floatnya down, ya, kasarnya gitulah ya. Nah, kalau ini kita set, nah dia jadi begini. Nah, untuk yang menu saya nggak perlu kasih float left karena ya ini biasa di sini yang ini ada di sebelah kirinya. Kalau saya float right, jadi dia ada di sebelah kanan daripada menu. Hasilnya seperti ini. Ya, dia di sebelah kanan, bahkan kanan sekali. Oke. Nah, kita balik ke float left karena float right sebenarnya juga jarang dipakai, tapi untuk beberapa occasion kadang dipakai. Kita akan melakukan style khusus di sini di dalam CSS kita untuk header.